Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1 Timotius 6 ayat 11. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhkanlah semua itu. Tetaplah keadilan, kepada kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau katakan hidup yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada negara bangsa dan di hadapan Yesus yang telah meninggalkan Tuhanlah yang tidak bercacat dan tidak kecewa. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja yang atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia satu-satunya yang tidak perlu bersemayam dalam seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah dan kuasa yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius, di mana Rasul Paulus menasihati Timotius supaya Timotius juga menyampaikan firman ini kepada jemaat-jemaat yang sedang digembalakan atau dilayani Timotius. Di mana dikatakan di sana, tetapi engkau, hai manusia Allah, manusia Allah. Ini yang menjadi pokok kita hari ini, menjadi manusia Allah. Kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, manusia adalah desain oleh Allah, atau manusia diciptakan Allah segambar dengan Allah. Maka dikatakan manusia Allah, serupa dengan Allah. Diciptakan Tuhan manusia itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan manusia pertama itu, manusia itu tidak menuruti perintah Allah, tidak menuruti firman Tuhan, tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Di mana setelah manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden, ada di sana aturan yang dibuat Tuhan yang mau dilakukan oleh manusia Allah yang ditempatkan di Taman Eden waktu itu. Tapi manusia itu ingkar, manusia itu lupa, manusia itu tidak mengingat. Di mana Tuhan katakan bahwa kamu tidak dapat, tidak boleh makan pohon yang di tengah taman ini, yang mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Namun oleh karena manusia itu terperdaya oleh godaan iblis, godaan setan,
lalu manusia melanggar titah Allah itu, perintah Allah itu, sehingga mereka memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang buruk itu. Maka oleh karena itu saudaraku, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah. Dan dampak daripada itu, manusia itu diusir atau dihalau dari taman yang sudah ditentukan Allah, yang begitu berkelimpahan makanan, yang begitu berkelimpahan dan berkecukupan. Tetapi manusia itu saudaraku mengalami penderitaan setelah mereka diusir dari Allah. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia Allah itu adalah yang serupa dengan Allah, yang serupa dengan Yesus. Namun hari ini kita bersyukur, berterima kasih atas anugerah Allah lewat kematian Yesus di kayu salib. Dia berikan anugerah saudaraku, supaya manusia itu tidak tetap dalam penderitaan kesusahan. Lewat kematiannya, mereka diangkat, dibawa kembali untuk mau datang kepada Sang Penciptanya, saudaraku yang dikasihi. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia itu kehilangan relasi atau hubungan dengan Allah atau terputus dengan Allah, maka manusia itu, saudara-saudaraku, menjadi rusak. Setelah manusia itu menjadi rusak, seakan-akan tidak ada berarti. Nah hari ini firman Tuhan ini menasihati saudara dan menasihati saya. Setelah anugerah Tuhan itu, saudara dan saya lah manusia Allah di air sama. Gereja lah yang menjadi manusia Allah di air sama, yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah diselamatkan oleh darah Yesus lewat kematian Yesus di Kalvari, saudaraku yang dikasihi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah manusia Allah di air sama ini. Bapak Ibu lah yang menjadi manusia Allah di air sama ini. Saya lah yang menjadi manusia Allah di air sama ini. Dan manusia Allah itu Tuhan ingin, Tuhan mau ada hubungan, ada relasi yang erat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga manusia itu saudaraku menerima yaitu keselamatan, kenyamanan, ketenteraman, sukacita yang daripada sorga. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita supaya tetap menjadi manusia Allah? Bagaimana saudara supaya tetap menjadi manusia Allah? Manusia Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah manusia yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Manusia yang memiliki sifat seperti sifat Kristus. Manusia yang memiliki kasih seperti kasih Kristus. Manusia memiliki yaitu perilaku seperti kasih Kristus. Itulah yang disebut manusia Allah. Ketika seseorang itu tidak memiliki karakter Kristus, manusia itu atau orang itu tidak dikategorikan manusia Allah, tetapi manusia Allah yang disebut ketika mereka memiliki karakter Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa karakter Yesus itu? Seperti apa sifat Yesus itu? Maka ayat selanjutnya dikatakan dalam firman ini, saudara yang dikasihi Tuhan,
Karakteristik itu adalah memiliki keadilan, memiliki kesetiaan, memiliki kasih, memiliki kesabaran, dan memiliki kelemahan. Itulah pribadi Yesus. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Haleluya. Dan itu yang mau Tuhan inginkan terpancar dari hidup saya, terpancar dari hidup saudara, terpancar dari hidup anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan katakan bahwa anak Tuhan, bahwa manusia Allah itu adalah satu suratan yang dapat dibaca oleh setiap orang. Artinya ketika saudara memiliki kasih seperti kasih Allah, maka orang akan dapat melihat bahwa saudara adalah manusia Allah, bahwa saya adalah manusia Allah, bahwa kita semua adalah manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan ini mau mengajari kita supaya kita tetap menjadi manusia Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita supaya tetap di sana? Ada 3 hal hari ini yang mau diperhatikan saudara. Yang pertama, firman Tuhan katakan tadi, menjauhkan diri dari keserakahan. Supaya manusia itu tetap manusia Allah, supaya saya tetap manusia Allah, supaya saudara tetap manusia Allah, maka kita akan mampu, akan dapat menjauhkan diri dari segala keserakahan. Keserakahan yang sering membuat orang bertikaian, keserakahan yang sering membuat orang bertengkaran, keserakahan yang membuat orang sering berantem. Maka tidak mungkin saudara, baik itu secara pribadi, baik secara komunitas, ketika di sana ditemukan keserakahan, maka di sana akan terjadi yaitu pertengkaran, percekcokan, dan yang lain saudara. Maka hari ini kita mau mencoba hidup kita jauhkan dari segala keserakahan. Sebab keserakahan itu Tuhan tidak sangat inginkan. Keserakahan itu Tuhan tidak mau ada di dalam manusia Allah itu. Sebab Allah tidak serakah. Sebab Tuhan tidak serakah. Oleh karena itu, keserakahan membuat perpecahan, keserakahan membuat percekcokan, keserakahan membuat pertentangan. Keserakahan bisa meninggalkan iman kepada Allah, bisa meninggalkan iman kepada Yesus, yang tadinya dia sudah menerima Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamatnya. Oleh karena keserakahan, bisa dia tinggalkan Yesusnya, Tuhannya, Juru Selamatnya. Akhirnya dia menjadi murtad, saudara-saudara. Jadi manusia Allah harus mengejar keadilan dalam firman Tuhan. Yang Tuhan katakan tadi dalam ayat berikutnya ini, saudaraku, kejarlah keadilan. Manusia Allah itu harus mengejar keadilan. Tidak ada mementingkan diri sendiri. Tuhan katakan mengejar keadilan, yaitu norma atau nilai-nilai yang dianjurkan. Nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan adalah keadilan, adalah karakter Allah sendiri. Keadilan itu adalah karakter Allah sendiri. Karakter Tuhan Yesus. Itulah yang mau dimiliki oleh manusia halal. Yang itulah yang kita mau miliki. Jikalau saudara dan saya adalah manusia Allah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan manusia Allah itu harus beribadah.
Kalau orang berkata saya menjadi Kristen, itu biasa. Tapi menjadi manusia Allah mereka belum tentu. Dan firman Tuhan katakan manusia Allah itu harus beribadah, harus memuliakan Allah, harus memuji Tuhan, harus ada hubungan relasi yang erat kepada Tuhan. Seperti Nuh itu dia memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan, bersahabat intim dengan Tuhan. Maka kita lihat saudara bagaimana penyertaan, pertolongan oleh Tuhan di dalam kehidupan oleh Nuh. Maka kita akan terjadi yaitu air bah yang luar biasa. Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Mengapa mereka diselamatkan? Sebab mereka tetap sedia beribadah, memuji, membesarkan, mempermuliakan nama. Maka dalam Ibrani 10 ayat 25 itu dikatakan, Ibrani 10 ayat 25 katakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang menjadi modal saudara, modal saya adalah ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Allah. Maka firman Tuhan tegur ingatkan supaya jangan menjauh. Artinya Bapak Ibu Saudara, ibadah ini bukan hanya kita datang lalu duduk, tidak saudara. Tapi ibadah ini memiliki makna yang sangat besar, makna yang luar biasa. Adalah satu syarat untuk memenuhi kita kelak nanti masuk ke dalam surga yang Tuhan tentukan itu, saudara-saudara. Harus beribadah. Firman Tuhan Ibrani ini mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya Bapak Ibu, bahwa ibadah ini sebenarnya sangat-sangat perlu dimiliki oleh setiap manusia, dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Maka setiap ibadah jangan kita tinggalkan. Apalagi kita tidak ada kegiatan, tidak ada kerja, hanya di rumah saja, menonton TV, kalau tinggalkan ibadah, jangan saudara. Sebab kenapa? Efek dampaknya kelak nanti pada endingnya menjadi sebuah halang bagi kita ketika kita masuk ke dalam surga yang sudah ditentukan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menjauhkan ibadah daripada pertemuan-pertemuan itu, maka mereka terjebak dalam keserakahan. Orang yang menjauhkan ibadah sebab orang yang mendekatkan diri dalam ibadah kita dinasihati, kita dibentuk sesuai dengan kehendak. Artinya bahwa kita tidak pernah akan rugi kita datang beribadah itu. Tapi di sana kita akan diproses, akan dibentuk supaya iman kita menjadi kuat, iman kita semakin sempurna, iman kita semakin matang, iman kita semakin bagaikan emas yang sudah dimurnikan, yang bisa menjadi tahan uji ketika menghadapi gelombang cobaan, masalah yang terjadi, saudara-saudaraku. Sebab kenapa ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, tak seorang pun yang dapat luput dari segala ujian. Apakah ujian itu rendah, apakah ujian itu middle, apakah ujian itu high? Ketika saudara sudah dimurnikan dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan sudah diproses, maka kita berkata, oh itu luar biasa.
Karena kita saudaraku tidak menjadi manusia Allah yang cemen, tetapi kita manusia Allah yang optimis, percaya kepada Tuhan, yang dapat menaklukkan segala tantangan, segala masalah, segala persoalan silih berganti. Bahwa itu tidak lepas dari setiap manusia di tengah dunia ini. Apakah dia orang percaya, apakah dia tidak orang percaya, mereka akan mengalami setiap yaitu tantangan, masalah yang ada di dalam. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah itu. Mari kita merindukan ibadah itu, saudara. Sebab di dalam ibadah itu adalah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Ibadah itu saudara dapat bertemu dengan Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat firman. Sebab firman itu adalah Allah sendiri atau Yesus sendiri yang menjadi manusia, saudara-saudaraku yang berkasih. Jadi Yesus menjadi Raja itu sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita bertemu dengan Dia. Sebab firman Tuhan katakan tadi bahwa manusia tidak dapat langsung melihat Allah itu. Tidak ada dalam langsung. Zamannya perjanjian lama pun tidak pernah. Bagaikan Musa pun tidak pernah langsung melihat Allah dengan mata sendiri. Sebab cahaya Allah itu begitu panas. Maka tak seorang pun yang dapat melihat Allah itu muka dari muka. Kalaupun Allah mau menyatakan sesuatu kepada Musa, Dia menyatakan itu suatu mukjizat atau bagaikan ada tanda api dalam semak-semak. Itu yang dinyatakan Tuhan. Tetapi secara langsung tidak ada, saudara. Sebab dikatakan Allah itu begitu dahsyat, luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan bagaimana kita dapat melihat Allah? Hanya melalui Yesus yang berinkarnasi datang ke tengah dunia menjadi manusia, supaya Dia, saudaraku, sama dengan saudara, ada merasakan lapar, ada merasakan haus, ada merasakan sakit, saudara. Maka disitulah dapat kita lihat. Maka ketika kita dapat melihat manusia itu, Allah Yesus, Allah itu hanya melalui Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya dikatakan manusia Allah itu, saudara yang dikasih Tuhan, memiliki yaitu kesetiaan. Artinya kita mau setia mengambil hak kita. Dan orang yang setia itu tidak mau mengambil hak orang lain. Kalau orang berkata aku setia kepada Tuhan tapi suka mengambil hak orang lain, itu adalah bohong. Itu adalah mendustai dirinya sendiri. Itu adalah membohongi dirinya. Tapi ketika kita yang setia kepada Tuhan tidak mau mengambil hak orang lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan manusia Allah itu harus memiliki kesabaran yang dapat menopang kita, yang dapat menopang saudara dan saya dari segala persoalan, hingga kita dapat menggapai godaan dan tantangan yang ada di kita. Kita harus memiliki kesabaran. Sabar itu adalah juga yang dimiliki oleh Yesus. Ketika Dia dicaci maki, ketika Dia diludahi, ketika Dia dicambuk, ketika Dia diseret, Dia tetap sabar. Bukan artinya bahwa Tuhan itu, Yesus itu tidak dapat melakukan perkara-perkara untuk mematikan, yaitu orang-orang musuh-musuhnya, dapat, saudara. Tapi karena Tuhan itu memiliki karakter kesabaran, Dia sabar terus. Dia sabar terus. Kalau firman Tuhan mencatat, saudara yang dikasih Tuhan, hanya satu kata saja pun manusia itu ketika Tuhan menghina tidak dapat berbuat apa. Tapi Tuhan kita Yesus
adalah yang memiliki karakter kesabaran. Dia tetap sabar apapun yang terjadi bagi siklus kehidupannya, saudara-saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita tetap manusia Allah, saudaraku, kita bertanding dalam pertandingan yang benar. Dunia ini, kita ini sedang bertanding. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perlombaan. Hidup kita ini pertandingan. Semua kita sedang bertanding. Kita sedang berjuang. Tak seorang pun yang tidak berjuang. Tapi Tuhan inginkan perjuangan kita harus pertandingan yang benar, pertandingan perjuangan yang dikehendaki oleh Tuhan, perlombaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan inginkan dari kita anak Tuhan, khususnya yang ada di gereja Pentakosta Abdul Baris Tuhan, ketahui saudara sedang bertanding. Ketahui kita sedang berlomba hari. Kita tahu, kita sadar bahwa setiap pertandingan, setiap orang menginginkan kemenangan. Tidak ada orang yang tak menginginkan kemenangan. Tapi semua orang menginginkan kemenangan di setiap pertandingan, di setiap kompetisi. Orang itu menginginkan pertandingan itu, menginginkan kemenangan. Saya menginginkan kemenangan. Saudara menginginkan kemenangan. Gereja menginginkan kemenangan. Supaya bagaimana? Supaya tidak sia-sia apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan selama ini. Andai kata Tuhan datang dengan tiba-tiba, lalu kita tidak menerima Tuhan menemukan apa-apa bagi kita, maka kita akan digambarkan bagaikan pohon ara yang tidak dapat mengeluarkan buah. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan katakan mulai hari ini, ambillah kampak, potonglah ini, tebanglah ini. Maka hari itu pohon ara itu menjadi kering dan tidak ada arti saudaraku. Maka dia akan dikumpulkan orang, bikin menjadi dari api, lalu dibakar menjadi debu, saudara-saudara. Tapi saudara dan saya yang menjadi itu manusia Allah tidak demikian. Di mata Tuhan saudara dan saya adalah sangat benar. Di mata Tuhan saudara dan saya adalah sangat-sangat benar. Sehingga saudara dan saya tidak sama ditetapkan dengan apa yang lain di dunia. Manusia ditetapkan dari tanah, lalu dihembuskan nafasnya, lalu manusia itu disebut. Tujuan pertama Tuhan manusia itu supaya mereka ada relasi kepada Allah, hubungan dia kepada Allah. Lalu Tuhan bukan relasi supaya manusia itu bersama-sama dengan manusia. Itulah yang dikatakan saya ini saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus bertanding dengan pertandingan yang benar. Pertandingan itu tadi adalah perjuangan, perlombaan di tengah-tengah dunia ini, sebab kita memiliki keterbatasan. Kita semua memiliki keterbatasan. Kadang-kala saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lebih lemah dari musuh-musuh kita. Maka kita sering hampir jatuh, hampir tergeletak. Untung ada tangan Tuhan menolong saudara, menolong saya, supaya kita tidak sampai tergeletak jatuh. Tunjukkan kasihnya dari saudara kepada saya, supaya saudara dan saya tidak terjadi kegiatan. Tidak berhenti kita tadi ada seorang yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di waktu susah, di waktu senang, di waktu sakit, di waktu menderita, dialah sahabat sejati kita. Tidak pernah meninggalkan kita saudara. Mari kita bertanding. Bertanding di benar, di tengah-tengah dunia.
Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia Allah harus menjauhkan sifat egois, sifat keserakahan dan setiap kehidupan. Pertandingan ini pun ada banyak keserakahan. Ini harus dijauhkan. Ini harus ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita mau mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, memelihara, menjaga, menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kita. Supaya apa yang kita lakukan, kerjakan adalah semuanya berkenan kepada Tuhan. Tidak melenceng dari Tuhan, tidak melenceng dari hal yang dikehendaki Tuhan. Tapi semuanya berkenan kepada Tuhan ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan yang dikasih. Firman Tuhan katakan tadi dalam ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu semua tujuan setiap orang. Tujuan setiap orang jika mereka melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan dengan ini. Saya merindukan hidup kekal, saudara merindukan hidup kekal. Supaya saya dan saya dapat masuk ke sana, firman Tuhan membuat satu syarat, harus bertanding yang benar. Tidak bisa saudara-saudara kecewa. Harus dengan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab aturan-aturan itu sudah dibuat Tuhan. Kalau pertandingan dunia ini bisa telak, bisa menipu, tapi pertandingan untuk masuk surga tidak bisa demikian. Mungkin manusia berpikir tidak ada melihat, tapi Tuhan ada dapat melihat. Sebab di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka Mazmur berkata, sampai ke bawah tanah pun, ke liang kematian pun, Tuhan dapat melihat setiap orang. Maka tidak ada yang dapat kita sembunyikan kepada Tuhan. Depan manusia mungkin kita bisa bersanjung, tapi di mata Tuhan saudaraku, saudara dan saya tidak bisa bersanjung. Karena itu, mari kita bertanding di dalam pertandingan yang benar. Kita akan menggunakan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan dan setiap kehidupan kita saudara yang janji ikrar apa firman Tuhan tadi saudara yang dikasihi. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Maka setiap orang Kristen itu harus dapat berjanji kepada Tuhan dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang percaya dikatakan ada janji kita, ada ikrar kita kepada Tuhan. Al-Hosea di bawah Jehovah, idola apa berdua satu dosa, nanti mau lalu. Al-Hosea Yesus Kristus. Mana-mana di dalam Al-Quran, apa kita belajar di dalam Al-Quran di bawah tulis Paulus. Mana betul benar-benar orang mulia berdua, nama surga, lalu siapa ini aman. Di sini mana surga yang sudah mohon ini aman. Al-Hosea itu diperbaiki. Ada Hosea mulia atau hanya akan ada roh dasar dosa, roh yang untuk dan artinya Bapak Ibu Saudara,
Ini ikat manusia. Ini harus kita sampaikan, ikrarkan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Ini menjadi ikrar kita. Sehingga firman Tuhan ini katakan tadi, saudara, itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Itu adalah ikrar kita. Jika saudara tetap percaya kepada Bapa di sorga, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, mari kita tetap berhati. Jika kita percaya apapun yang terjadi, masalah, persoalan, pergumulan, silih berkali di tengah dunia ini, maka kita percaya kepada Yesus. Dia akan tolong, Dia akan jaga, Dia akan lepaskan, Dia akan bebaskan. Kita akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan itu, saudara-saudara yang tugas. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap bertanggung dalam kebenaran itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Maka kita konsentrasi kita bukan kepada dunia ini, tapi sungguh-sungguh konsentrasi kita adalah kepada keadaan, tidak kepada keadaan. Ada banyak orang konsentrasi karena dia mengalami sakit penyakit yang silih berarti konsentrasi dia di situ, lalu dia tidak ingat Tuhan yang tidak jauh dari hidupnya ada di sampingnya untuk menolong, untuk memelihara, tapi dia konsentrasi akan penderitaan, akan kesusahannya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita, saudara-saudaraku, bahwa konsentrasi kita bukan kepada dunia, konsentrasi kita bukan kepada keadaan, tetapi konsentrasi kita adalah hanya satu-satunya kepada Tuhan. Dia yang mampu, Dia yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru-seru memanggil bagi Dia. Firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan kita itu yang berdaulat, yang berotoritas, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Maka oleh karena itu, maka kita dapat mendedikasikan diri kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, yang mampu dan sanggup untuk memberikan kebebasan bagi setiap individu. Hal ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap menjadi manusia Allah, saudaraku, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu yang mampu untuk memerdekakan kita, saudara-saudara. Kita baca satu ayat Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Tolong tulis meminta. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran itu akan memerdekakan kamu terus. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar. Siapa anak ini adalah Yesus. Siapa anak ini adalah Tuhan.
Itulah yang memerdekakan saudara. Itulah yang memerdekakan dia lewat kematiannya di kayu salib. Maka di kayu salib darah Yesus tercurah. Darah Yesus mengalami kematian. Dan itulah yang memerdekakan saudara dari saya. Itulah yang memerdekakan. Maka kita memiliki sebuah kebebasan yang tidak bisa dikungkung atau tidak bisa dibatasi oleh siapa saja pun. Tapi kita mengalami kebebasan oleh karena kemerdekaan yang kita terima daripada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran haruslah segala-galanya. Siapa kebenaran Yesus? Bahwa di dalam Roma mengatakan manusia tidak ada satu pun yang benar. Ada satu kebenaran, yaitu Yesus. Dia tidak pernah berdosa sekalipun dibuat dosa. Tapi dia sungguh-sungguh adalah benar. Sehingga dialah kebenaran yang sempurna, yang hakiki. Oleh karena itu saudara, bahwa dialah segala-galanya bagi saya. Itulah segala-galanya bagi hidup saudara. Tidak lain daripada dia saudara. Sebab dialah kebenaran. Dan satu syarat untuk kita kelak nanti masuk ke dalam surga adalah kebenaran. Maka dia berkata, akulah jalan dan ikutlah aku. Tanpa dia saudaraku tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Tanpa seorang mengenal dia, dan orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Dan dia menawarkan dirinya sebagai kebenaran. Di dunia ini tak seorang pun yang pernah dapat menawarkan, akulah kebenaran. Hanya satu-satunya Yesus Kristus, juru selamat kita, yang berani dan mampu menawarkan bahwa dirinya sesungguhnya kebenaran yang hakiki. Manusia dan dunia diajaknya untuk mengikuti. Dan dialah segala-galanya bagi kita. Itulah segala-galanya bagi saudara. Maka oleh karena itu mari kita ikuti hanya dia satu-satunya. Jalan dia yang benar. Jalan dia tidak pernah melenceng ke kiri ke kanan. Jalan dia adalah lurus untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Maka supaya kita jangan keliru, saudara, maka kita harus ikuti dia. Saudara-saudara.